Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dan jangan lupa semangat paginya ya. Baik anak-anak, sudah sarapan pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu jaga kesehatan, dan terus selalu semangat ya belajarnya. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran daring hari ini. Sebelum kita memulai kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Baik, seperti biasa kita angkat tangan terlebih dahulu ya. Baik, anak-anak sudah siap untuk berdoa? Baik, alhamdulillah. Kita dimulai ya berdoanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Amin ya rabbal alamin. Contoh sikap jujur. Yang pertama, mengakui kesalahan. Saat kita melakukan kesalahan, kita perlu jujur untuk mendapatkan ketenangan. Yang kedua, mengembalikan yang bukan hak. Salah satu perilaku jujur yang patut dilakukan dan diperhatikan adalah mengembalikan sesuatu yang bukan hak. Yang ketiga, tidak mencuri barang milik orang lain. Yang keempat, mengakui kesalahan. Amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya yaitu dapat dipercaya. Amanah adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Dengan begitu, amanah bisa dikaitkan dengan sifat seseorang yang dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan. Amanah sendiri menjadi salah satu indikator keimanan seorang manusia. Orang yang beriman akan selalu berupaya menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Berikut contoh sikap amanah dibagi menjadi 5. Yang pertama, menjaga barang yang dipinjamkan dan mengembalikannya seperti semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Yang ketiga, menjalankan perintah orang tua. Yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, ketika dititipkan pesan, sampaikan pesan kepada orang yang berhak tanpa dikurangi dan dilebihkan. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya, yang pertama rajin belajar, yang kedua menjaga nama baik orang tua kita, yang ketiga mengerjakan tugas sekolah, yang keempat menjaga nama baik guru dan sekolah. Berikut kisah Rasulullah SAW ketika berdagang di Syam bersama pamannya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah, yaitu dapat dipercaya atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar yaitu Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi anak-anak harus bersikap amanah ya ketika dititipkan atau diberi pesan oleh orang tua, saudara. Baik anak-anak?
Sikap selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua serta guru adalah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak dan murid untuk mentaati peraturan, tidak membantah dan tidak menyakiti hati orang tua dan guru. Kita sebagai bentuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Apabila anak-anak belum terbalaskan jasa-jasa kedua orang tua, nah caranya kita setiap sholat kita harus mendoakan kedua orang tua. Doanya yaitu Allahumma ghufirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Selanjutnya, contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasehati. Yang kedua, rajin beribadah dan belajar untuk memenuhi harapannya. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Yang keempat, selalu ingat untuk mendoakan kedua orang tua kita. Contoh hormat dan patuh kepada guru. Ketika anak-anak saat bertemu dengan guru, sikap yang harus dilakukan yaitu mengucapkan salam, Assalamualaikum, ya. Lalu yang kedua dengan mencium tangannya. Lalu yang ketiga memperlihatkan wajah berseri-seri, ceria gitu ya. Lalu yang kedua, saat guru memberi tugas atau pekerjaan rumah (PR), hendaknya anak-anak selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malasan dan tidak mengeluh. Lalu yang ketiga, saat guru menasehati, anak-anak harus mendengarkan dengan tulus, dengan ikhlas ya, mentaati nasihatnya. Lalu selanjutnya, ketika saat guru berbicara, nah anak-anak harus berbicara dengan santun. Nah, suara tidak terlalu keras dan tidak memotong pembicaraannya. Baru ketika guru telah selesai berbicara, baru anak-anak berbicara juga ya, tidak memotong pembicaraan guru. Lalu saat guru sedang mengajar anak-anak dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh, lalu memperhatikan pelajaran di sekolah. Sikap selanjutnya yaitu santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Perhatikan firman Allah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatim bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Shadaqallahul azim.
yang artinya dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Contoh santun dan menghargai teman. Ada 10. Yang pertama, mengucapkan salam ketika memperhatikan dan bermuka gembira. Yang kedua, berbicara dengan lemah, lembut, dan tenang. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan tulus. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada teman telah berjasa. Yang kedelapan, minta maaf apabila melakukan salah atau menyinggung perasaan kepada teman kita. Yang kesembilan, tidak mengambil hak orang lain, lalu memberikan ucapan selamat dan pujian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, untuk pembelajaran daring hari ini sudah selesai. Sebelum anak-anak membereskan buku dan alat tulisnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik anak-anak, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat, selalu jaga kesehatan, dan terus selalu semangat ya belajarnya anak-anak. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.